Swastiastu. Untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini, yaitu kita membahas tentang Atma sebagai sumber hidup. Nah, menurut agama Hindu, Atma ini bersumber dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan adalah bagian dari ciptaan Hyang Widi atau Ida Sang Hyang Widiwasa yang memiliki Atma, sehingga manusia, hewan, dan tumbuhan disebut dengan makhluk hidup. Mari kita simak apa itu Atma. Nah, di dalam ajaran Hindu, pengertian Atma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata an yang berarti bernapas. Setiap yang bernapas mempunyai Atma, sehingga mereka dapat hidup. Atma bersumber dari Ida Sang Hyang Widi. Atma artinya sumber kehidupan, sehingga Ida Sang Hyang Widi disebut juga dengan Sang Hyang Urip. Atma menghidupkan manusia, binatang, dan tumbuhan. Apabila Ida Sang Hyang Widiwasa diibaratkan lautan, maka Atma hanyalah setitik uap air. Dan bila Ida Sang Hyang Widiwasa diibaratkan matahari, maka Atma itu merupakan percikan sinarnya. Maka dari itu, Atma artinya adalah percikan-percikan kecil dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Atma merupakan bagian dari Ida Sang Hyang Widiwasa yang sifatnya gaib, tidak pernah mengalami kelahiran dan kematian. Atma berada pada setiap makhluk hidup secara alami, bukan dilahirkan. Demikian juga walaupun makhluk mengalami kematian, Atma tetap abadi, tidak mengalami kematian. Atma akan kembali ke asalnya, yaitu Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa, dan biasa di Kalimantan Tengah disebut dengan Ranying Hatala. Nah, dari sini ada sifat-sifat dari Atma. Menurut di sini dia ada 12 di dalam kitab Bhagavad Gita, yaitu di bab 2 sloka 24 dan 25 disebut ada 12 sifat Atma sebagai berikut. 1. Asetya, artinya tidak dapat dilukai dengan senjata apapun. Nah, itulah adalah sifat dari Atma, itu yang pertama. Sedangkan yang kedua ada hewa, yaitu artinya tidak dapat dibakar. Nah, itu adalah sifat dari Atma itu sendiri, tidak dapat dibakar oleh api. Yang ketiga Alendriya, artinya tidak dapat dibasahi. Nah, ini yang ketiga, ini sifat dari Atman itu sendiri tidak dapat dibasahi oleh air apapun. Sedangkan yang keempat Asosya atau Asesya, artinya tidak dapat dikeringkan. Ini adalah sifat yang keempat, yaitu adalah Atma yang tidak dapat dikeringkan. Walaupun dijemur di apa seperti apapun, Atma itu tidak akan bisa kering. Yang selanjutnya yang kelima yaitu Nitya, artinya kekal abadi. Cuma Atma saja yang bisa kekal abadi di dunia maupun di akhirat. Sedangkan yang keenam itu Sarwagata, artinya ada di mana-mana atau maha ada. Semua makhluk hidup dan benda mati dia juga ada Atma di situ. Nah, selanjutnya yang ketujuh Tanuh, artinya tidak berpindah-pindah. Nah, yang ketujuh ini maksudnya tidak berpindah-pindah karena kalau dia sudah
atmanya pada manusia, jadi dia tetap badan manusia itu sendiri dan dia akan menghidupi manusia itu. Nah, yang selanjutnya yang kedelapan yaitu acalah, artinya tidak bergerak. Nah, atma atau sifat dari atma yang kedelapan ini, dia tidak bergerak katanya, pokoknya dia diam dan menghidupi makhluk hidup yang dia tempati itu. Sanatana artinya selalu sama untuk selamanya. Nah, sampai makhluk atau sampai manusia itu sendiri mati dan atma itu kembali ke asalnya. Makanya di sini disebut selalu sama untuk selamanya. Yang ke-10, awyaktah artinya tidak terlahirkan. Nah, maksudnya di sini sifat dari atma ini dia tidak terlahir karena dia datang sendiri dari Ida Sang Hyang Widiwasa, karena Ida Sang Hyang Widiwasa itu adalah percikan terkecil dari Ida Sang Hyang Widiwasa, makanya di sini dikatakan tidak terlahirkan. Yang ke-11, acitya artinya tidak terpikirkan. Kenapa dikatakan tidak terpikirkan? Karena di sini manusia tidak mungkin tidak tahu asal muasal dari atma itu sendiri, karena begitu manusia itu lahir dan dia langsung dibekali oleh Ida Sang Hyang Widiwasa dengan atmanya. Dan yang selanjutnya 12, awikarya artinya tidak berubah. Maksudnya yang tidak berubah ini karena atma dari manusia itu sendiri tidak akan bisa berubah. Dari itu anak-anak, yang kita sudah tahu dari sifat-sifat atma yang menurut kitab Bhagavad Gita. Di sini tadi ada 12 sifat dapat kita ketahui di pelajaran kita pada kesempatan ini. Dan selanjutnya di sini ada fungsi atma pada semua makhluk hidup. Nah, kalau fungsi atma pada semua makhluk hidup ini, atma yang bersumber dari Ida Sang Hyang Widiwasa mempunyai sifat atar jati, yaitu berarti tidak berawal dan tidak berakhir. Maksudnya tidak berawal dan tidak berakhir karena semenjak manusia lahir sudah ada atma dari Ida Sang Hyang Widiwasa, makanya dikatakan tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, kalau di dalam kitab Upanishad juga dijelaskan Brahman dan Atman itu tunggal, yang dalam slokanya berbunyi Brahman Atma Aityam, atau Ida Sang Hyang Widiwasa menciptakan semua makhluk hidup yang secara umum terdiri dari tumbuh-tumbuhan, hewan atau binatang, dan manusia. Nah, ketiga makhluk hidup ini bisa hidup karena memiliki atau dijiwai oleh atma, serta ketiga makhluk hidup ini memiliki pramana. Yang pertama, atma yang ada pada tumbuh-tumbuhan disebut stawara. Tumbuh-tumbuhan memiliki satu pramana disebut eka pramana, yaitu bayu atau tenaga untuk berbunga, berbuah, dan berumbi. Nah, atma yang selanjutnya yaitu atma yang ada pada binatang atau hewan disebut janggama. Binatang atau hewan memiliki dua pramana, disebut dwi pramana, yaitu sabda atau suara dan bayu atau tenaga, sehingga binatang atau hewan hanya bisa bersuara serta bergerak untuk mencari makan.
Sedangkan yang ketiga adalah atma. Pada manusia disebut jiwatman. Manusia memiliki 3 pramana yang disebut tri pramana, yaitu sabda atau suara, bayu atau tenaga, dan idep atau pikiran. Sedangkan idep atau pikiran inilah kelebihan manusia, sehingga manusia dikatakan makhluk ciptaan Ida Sang Hyang Widiwasa yang paling sempurna dari makhluk yang lainnya. Nah, dengan demikian hanya manusialah yang kehidupannya berpedoman pada norma hukum yang berlaku, baik di pemerintahan dan keagamaan. Nah, selanjutnya ini kita percaya diri dalam mengilustrasikan atma sebagai sumber kehidupan. Nah, agama Hindu khususnya meyakini bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan bisa bergerak, bersuara, dan tumbuh karena memiliki atma. Tubuh dan badan makhluk hidup terbentuk dari unsur panca mahabhuta. Manusia memiliki 10 indera yang disebut dasa indriya. Dasa indriya tersebut terdiri dari 5 indriya penilai atau panca budindriya dan 5 indriya pekerja atau panca karmendriya. Panca budindriya terdiri dari mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Sedangkan panca karmendriya terdiri dari tangan, kaki, perut, dubur, dan kelamin. Itu semua yang dimiliki oleh manusia yang sudah diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, di sini pula manusia bisa bersuara, bisa melihat, bisa mendengar karena dijiwai atma. Tangan dan kaki bisa bekerja karena dijiwai atma. Telinga tidak dapat mendengar apabila tidak ada atma. Apabila makhluk hidup mengalami kematian, maka atma akan keluar dari tubuh. Atma yang keluar dari tubuh disebut roh. Jika atma atau roh manusia itu sudah keluar dari tubuh manusia, maka manusia atau makhluk hidup yang lainnya akan meninggalkan jasadnya, maka manusia tersebut akan dinyatakan mati. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan salam panganjar Paramasanti. Om Santi 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 Om.